Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami tentang materi limit dan kontinuitas. Dengan materi yang akan disampaikan secara berurutan oleh Elsa Juli Ivana, Ferdinand Yeputra Sigit, Filzah Sabita, Ikhwan Arif Darmawan, Juan Carlos Darwin Saragi, dan yang terakhir, Matthew Hazel Christian. Limit dapat didefinisikan sebagai pendekatan. Jadi, nilai limit suatu fungsi adalah nilai pendekatan suatu fungsi di titik tertentu. Apabila diberikan fungsi f(x) dengan domain bilangan real, dengan nilai fungsi f(x) mendekati sebuah bilangan L, dan jika x mendekati A, tetapi x tidak sama dengan A, maka dikatakan L adalah limit dari f(x) ketika x mendekati A. Dapat dinotasikan sebagai limit x mendekati A dari suatu fungsi f(x) sama dengan L, dengan L adalah hasil dari pendekatan f(x). Limit sepihak adalah limit yang memiliki satu arah. Apabila pendekatan dilakukan dari kanan, maka limit tersebut dapat disebut sebagai limit kanan. Dan sebaliknya, apabila pendekatan dari kiri, limit tersebut dapat dikatakan sebagai limit kiri. Dapat dilihat pada layar, pada saat x mendekati A positif, artinya x mendekati A dari kanan. Sebaliknya, x mendekati A negatif, artinya x mendekati A dari kiri. Definisi limit kanan, limit x mendekati A positif dari f(x) sama dengan L, berarti bila mana x dekat, tetapi pada sebelah kanan A, maka f(x) dekat ke L. Untuk definisi limit kiri sendiri, apabila limit x mendekati A negatif dari f(x) sama dengan L, berarti bila mana x dekat, tetapi pada sebelah kiri A, maka f(x) dekat ke L. Untuk contoh dari limit sepihak adalah limit x mendekati 2 negatif dari x sama dengan 2, dan limit x mendekati 2 positif dari x sama dengan 2, dengan menggunakan aturan yang sudah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, hubungan limit fungsi dan limit sepihak diberikan pada teorema berikut. Dengan limit x mendekati A dari f(x) sama dengan L, jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama dan bernilai sama. Contoh pertama, apakah limit x mendekati 2, x plus 3 ada? Jawab, dihitung dari bagian kiri terlebih dahulu, yaitu limit x mendekati sebelum 2, x plus 3 sama dengan 5. Lalu yang sebelah kanan, limit x mendekati sesudah 2, x plus 3 sama dengan 5. Jadi, limit x mendekati 2, x plus 3 sama dengan 5 ada. Contoh kedua, f(x) sama dengan x plus 1 jika x kurang dari sama dengan 5, dan x plus 2 jika x lebih dari 5. Limit x mendekati 5, f(x) sama dengan, jawab, limit kiri, limit x mendekati sebelum 5, f(x) sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Limit kanan, limit x mendekati 5 sesudah, f(x) sama dengan 5 plus 2 sama dengan 7. Jadi, limit x mendekati 5, f(x) sama dengan tidak ada. Contoh ketiga, f(x) sama dengan x plus 1 jika x kurang dari sama dengan 7, dan 2x min 6 jika x lebih dari 7. Limit x mendekati 7, f(x) adalah, jawabnya, jika dihitung dari limit kiri, limit x mendekati sebelum 7, f(x) sama dengan 7 plus 1 sama dengan 8, lalu dari kanan, limit x mendekati 7 sesudah,
fx sama dengan 2 kali 7 min 6 sama dengan 8. Jadi limit x mendekati 7, fx sama dengan 8 ada. Teorema limit utama. Andaikan n bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c, maka yang pertama limit x mendekati c, k sama dengan k. Yang kedua limit x mendekati c, x sama dengan c. Limit x mendekati c dari k, fx sama dengan k. Limit x mendekati c, fx. Limit x mendekati c dalam kurung fx plus gx sama dengan limit x mendekati c, fx plus limit x mendekati c, gx. Yang kelima, limit x mendekati c dalam kurung fx kurangi gx sama dengan limit x mendekati c, fx min limit x mendekati c, gx. Yang keenam, limit x mendekati c dalam kurung fx kali gx sama dengan limit x mendekati c, fx kali limit x mendekati c, gx. Yang ketujuh, limit x mendekati c, fx per gx sama dengan limit x mendekati c, fx per limit x mendekati c, gx, asalkan limit x mendekati c dari gx tidak sama dengan 0. Yang ke-8, limit x mendekati c dalam kurung fx pangkat n sama dengan dalam kurung limit x mendekati c, fx pangkat n. Jadi keluarnya dipangkatkan. Lalu yang ke-9, limit x mendekati c, akar pangkat n dari fx sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati c, fx dengan syarat limit x mendekati c, fx lebih dari 0 bila mana n genap. Selanjutnya adalah teorema substitusi. Jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c fx sama dengan fc. Asalkan dalam kasus fungsi rasional penyebut di c tidak 0. Selanjutnya adalah contoh penggunaan teorema substitusi. Jika fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x, tentukan limit x mendekati 2 fx. Sesuai dengan namanya, bisa langsung kita substitusikan ke dalam fungsi, atau perhatikan bahwa fx adalah fungsi polinom, dan kita tahu bahwa fungsi polinom terdefinisi untuk setiap x bilangan real. Jadi, fx terdefinisi di 2. Akibatnya, limit x mendekati 2, x pangkat 3 dikurangi 3x sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 2. Contoh selanjutnya. Jika gx sama dengan x pangkat 2 ditambah x dikurangi 6 dibagi x dikurangi 2. Tentukan limit x mendekati 1 gx. Jawab atau penyelesaian, perhatikan bahwa gx adalah fungsi rasional, dan kita tahu bahwa fungsi rasional terdefinisi untuk setiap x bilangan real, kecuali nilai-nilai x yang menyebabkan penyebutnya bernilai 0, yaitu x sama dengan 2. Jadi, gx terdefinisi di 1, akibatnya limit x mendekati 1 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurangi 6 dibagi x dikurangi 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 6 dibagi 1 dikurangi 2 sama dengan 4. Teorema Apud. Andaikan f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang memiliki fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk semua x dekat c, kecuali mungkin di c. Jika limit x mendekati c fx kurang dari sama dengan limit x mendekati c hx,
Selanjutnya adalah contoh penggunaan teorema Apit. Tunjukkan limit X mendekati 0, X kuadrat sin 1 per X sama dengan 0. Bukti atau penyelesaiannya, perhatikan untuk X tidak sama dengan 0, maka diperoleh sin 1 per X kurang dari sama dengan 1 lebih dari sama dengan min 1, dan X kuadrat lebih dari 0. Apabila semua ruas kita kalikan dengan X kuadrat, maka diperoleh negatif X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat sin 1 per X kurang dari sama dengan X kuadrat. Karena limit X mendekati 0, negatif X kuadrat sama dengan 0, dan limit X mendekati 0, X kuadrat sama dengan 0, maka dengan menggunakan prinsip teorema Apit diperoleh limit X mendekati 0, X kuadrat sin 1 per X sama dengan 0. Limit fungsi trigonometri. Pertama, sin konstan, yaitu limit sin X sama dengan sin C untuk X mendekati C. Yang kedua, limit cos X sama dengan cos C X mendekati C. Yang ketiga, limit tan X sama dengan tan C untuk X mendekati C. Berikutnya, kosekan. Pertama, limit cos X sama dengan cos C untuk X mendekati C. Yang kedua, limit secant X sama dengan secant C X mendekati C. Yang ketiga, limit kosekan X sama dengan kosekan C X mendekati C. Limit mendekati tak hingga. Jika nilai dari fungsi f(x) mendekati suatu bilangan L ketika X naik tanpa suatu batasan, maka dapat dituliskan limit f(x) sama dengan L sama halnya X pada plus tak hingga. Limit f(x) sama dengan M sama halnya X pada negatif tak hingga. Cara menyelesaikan limit mendekati tak hingga di mana f(x) sama dengan px per qx. Yang pertama, bagilah baik pembilang maupun penyebut dengan pangkat tertinggi dari x pangkat k yang muncul pada penyebut polinomial qx. Kedua, hitung limit f(x) menggunakan sifat aljabar, limit, dan reciprocal power rules x pada tak hingga. Berikutnya, limit tak hingga. Misal limit f(x) sama dengan L tidak sama dengan 0 dan limit gx sama dengan 0, maka f(x) per gx dapat dikatakan plus tak hingga jika L lebih dari 0 dan gx 0 dari arah atas. Dikatakan negatif tak hingga jika L lebih dari 0 dan gx 0 dari arah bawah. Dapat dikatakan plus tak hingga jika L kurang dari 0 dan gx 0 dari arah bawah. Dapat dikatakan negatif tak hingga jika L kurang dari 0 dan gx 0 dari arah atas. Catatannya yaitu gx 0 dari arah atas, maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx positif. Gx 0 dari arah bawah, maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx negatif. Kekontinuan fungsi f(x) dikatakan kontinu berkesinambungan pada x sama dengan a jika ketiga syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, fa sama dengan terdefinisi. Yang kedua, limit f(x) sama dengan ada x pada a. Yang ketiga, limit f(x) sama dengan fa x pada a. Jika minimal satu syarat tidak terpenuhi, maka f(x) tidak kontinu atau diskontinu di x sama dengan a. Secara grafis, fungsi yang kontinu di semua titik
domainnya memiliki grafik yang tidak terputus. Fungsi yang diskontinu pada suatu beberapa titik ataupun interval tertentu memiliki lubang, celah maupun lompatan pada grafiknya. Berikut dua contoh gambar untuk kontinu di semua X di X sama dengan 3 dan kontinu di semua X kecuali. Diskontinu. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka fx tidak kontinu di X sama dengan C, dan dikatakan f diskontinu di C. Ciri fungsi diskontinu adalah adanya nocah pada grafik fungsi. Terdapat 3 jenis diskontinuitas. Pertama, tak hingga di C jika limitnya tak hingga. Kedua, loncat berhingga di C jika limit kiri dan kanannya berhingga tak sama. Ketiga, dapat dihapuskan atau dihilangkan di C jika nilai fungsi dan limitnya ada tetapi tidak sama. Dan di sini ada diskontinu di X sama dengan 2. Contoh gambarnya di gambar A, diskontinuitas tak hingga. Contohnya di gambar B, diskontinuitas dapat dihapuskan. Contohnya di gambar C. Teorema kekontinuan. Pertama, fungsi polinom kontinu di setiap C elementari bilangan real. Kedua, fungsi rasional kontinu di setiap C elementari bilangan real dalam domainnya. Ketiga, fungsi nilai mutlak kontinu di setiap C elementari bilangan real. Keempat, jika n ganjil, fungsi akar n kontinu di setiap C elementari bilangan real. Kelima, jika n genap, fungsi akar n kontinu di setiap C elementari bilangan real dan C lebih dari 0. Ketujuh, jika f dan g kontinu di C, maka kf, f plus g, f min g, f kali g, f per g dengan gc tidak sama dengan 0 dan akar f dengan fc lebih dari 0 jika n genap itu juga kontinu. Fungsi sinus dan kosinus di setiap C elementari bilangan real. Teorema fungsi komposit. Jika limit fungsi gx x mendekati C sama dengan L, dan jika f kontinu di L, maka limit fungsi f gx x mendekati C sama dengan f lim fungsi gx x mendekati C sama dengan fl. Khususnya jika g di kontinu di C dan f kontinu di C, maka fungsi komposit FOG kontinu di C. Kekontinuan pada selang. F dikatakan kontinu pada selang muka AB jika F kontinu di setiap titik AB. F kontinu pada selang tutup AB jika F kontinu pada AB. Kontinu kanan di A dan kontinu kiri di B. Fungsi f dikatakan kontinu kiri di C jika limit fungsi fx x mendekati C min sama dengan fc. Dan selanjutnya fungsi f dikatakan kontinu kanan di C jika limit fungsi fx x mendekati C plus sama dengan fc. Dan di sini perbedaannya cuma C min dan C plus. Selanjutnya adalah teorema bahasa. Misalkan pada fungsi kontinu pada fungsi A, B, dan menjadi suatu bilangan antara fungsi A dan B. Jika fungsi kontinu pada A, B adalah C di antara A dan B, maka fungsi fc adalah B. Kita masuk pada contoh. Untuk contoh yang pertama,
kita harus memastikannya. Yang pertama, kita masukkan angka 2. Jadi fungsi F2 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Jadi terdefinisi. Lalu yang kedua, limit X sama dengan 2 pada fungsi X 2 plus 3 sama dengan 5. Terdefinisi juga kalau ada. Lalu yang ketiga, limit X sama dengan 2 Fx sama dengan F2 sama dengan 5. Nah, ketika syarat tersebut terpenuhi, maka jawaban atas pertanyaan di atas adalah ya. Kemudian contoh kedua, di sini kita diberikan Fx X plus 1 jika X lebih kecil sama dengan 5 dan X plus 2 jika X lebih besar daripada 5. Apakah Fx itu kontinu di X sama dengan 5? Cara menjawabnya yang nomor 1, Fx kita masukkan angka 5 menjadi F5 sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6 terdefinisi ya. Lalu yang kedua, limit Fx itu berapa? Ya, misalkan untuk limit kiri kita masukkan X sama dengan 5 pangkat 5. Fx sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Lalu untuk limit kanan, limit Fx nya kita masukkan X positif, pangkat positif. 5 plus 2 sama dengan 7. Fx melanggar syarat kedua. Jadi jawabannya adalah tidak. Karena pada Fx, limit X sama dengan 5, itu kita tidak dapat menentukan. Pada contoh 3, nomor 1, apakah fungsi Fx X plus 1 untuk X lebih kecil dari 1 dan X kuadrat min X plus 2 untuk X yang lebih besar sama dengan 2, apakah kontinu? Cara menjawabnya adalah kita harus mencari cara pertama. Fa nya terdefinisi. Jadi Fx X kuadrat min X plus 2 kita masukkan 1 di F1 sama dengan 1 kuadrat plus 1 kuadrat min 1 plus 2 sama dengan 2. Jadi terdefinisi. Lanjut ke syarat 2. Limit Fx dan limit Fx nya kita masukkan A pangkat negatif dan A pangkat positif. Lalu limit Fx sama dengan limit X plus 1 kita masukkan negatif 1. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu untuk 1 pangkat positif, limit X kuadrat min X plus 2 untuk X sama dengan 1 pangkat positif karena 1 kuadrat min 1 plus 2 sama dengan 2. Jadi syarat 2 terpenuhi. Lanjut ke syarat 3. Limit X min A negatif Fx sama dengan Fa. Lalu dimasukkan angkanya 1, jadi Fx sama dengan F1, jadi kan terpenuhi. Kita masuk pada contoh 4. Di sini kita diberikan fungsi Fx 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1 karena penyebutnya tidak sama dengan 0. Lalu untuk 2 x sama dengan 1. Pertanyaannya adalah apakah f kontinu di x sama dengan 1? Kita cari jawabannya dengan melihat syarat-syarat tadi. Kita masukkan f1 sama dengan 2 dan nilainya atau terdefinisi. Lalu masuk ke syarat 2, limit x min 1 untuk fx sama dengan 2x kuadrat plus x min 3 per x min 1 sama dengan 2x plus 3 x min 1 per x min 1 sama dengan 2x plus 3. Untuk limit 1 pangkat negatif 2x plus 3 sama dengan 5. Dan untuk yang positif bisa kita lihat di situ juga sama. Karena limit x pangkat 1 negatif sama dengan limit fx sama dengan 5, maka limit x sama dengan 1, fx nya adalah 5. Lalu untuk syarat ketiga, limit x sama dengan 1, fx tidak sama dengan f1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa f tidak kontinu atau bisa kita sebut diskontinu di x sama dengan 1. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.